Haleluya, haleluya, shalom. Saudaraku yang diberkati Tuhan, satu sukacita kembali bagi saya, Om Jono, bisa berjumpa dengan saudara yang kekasih di dalam Tuhan di dalam program Kata Hari ini. Dan untuk melanjutkan pembacaan kitab Mazmur pasal 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-51. Jadi 2 hari kemarin kita baca mulai dari Mazmur pasal 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 21 sampai dengan pasalnya yang ke-40. Dan pada hari ini masih tetap di dalam Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-41 sampai dengan 51. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hamba bersyukur buat hari yang indah untuk kami bisa menikmati berkat Tuhan, dan kami akan membaca firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan membacakannya, Tuhan berkati, Tuhan urapi, biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mazmur 18 ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah alat penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur-Mu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Perhatikan ayatnya yang ke-51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Orang kalau hidup di dalam Tuhan, setiap langkah hidupnya disertai, bahkan diselamatkan oleh Tuhan. Pelajaran yang penting yang bisa kita ambil di dalam kisah Daud ini, bahwa dia adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu saya, dan ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus, dia adalah orang yang diurapi Tuhan, ya. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita berpikir, wah, siapa itu orang yang diurapi? Yang pertama, orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Ketika difitnah, ketika dicaci maki, dia tidak pernah membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi selalu membalasnya dengan sukacita dan dengan kebaikan. Yang kedua, orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Karena Alkitab bicara buat kita,
Tanpa perkenanan Tuhan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Itu artinya tidak seorang pun yang bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tidak seorang pun bisa melihat mujizat dinyatakan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kekudusan itu penting di dalam kehidupan kita. Hidup di dalam kekudusan, maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa dan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang senantiasa mau setia dan taat. Alkitab bicara buat kita, ayatnya yang ke-47, Tuhan hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam keadaan terjepit sekalipun, Daud tetap memuji Tuhan. Daud tetap bersyukur. Bahkan di ayatnya yang ke-50 dikatakan, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Sungguh luar biasa. Walaupun keadaannya semakin terjepit yang dia alami, kadangkala di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti. Masalah silih berganti, persoalan silih berganti, baik itu dalam keluarga, ekonomi, bisnis, di dalam pelayanan, di dalam gereja. Tetapi jangan lupakan pujian dan penyembahan. Jangan lupakan ucapan syukur. Daud bersyukur kepada Tuhan karena Daud melihat keselamatan, Daud melihat pembelaan, Daud melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Kini saudara bisa mengalami penyertaan yang sama yang seperti dialami oleh Daud. Pertanyaannya adalah, adakah kita mau bersyukur? Orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang mau menyanyikan syukur. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa pada program berikutnya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang mendengar program ini. Tuhan memberkati, biar mereka diurapi Tuhan, biar mereka selalu ada firman di dalam kehidupannya, ada sukacita, ada ucapan syukur, ada di dalam kebenaran-Mu, ada di dalam kekudusan-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah yang sakit, Tuhan jamah yang susah, Tuhan hibur yang berduka cita, Tuhan memberi jalan keluar bagi yang mengalami jalan buntu. Kami percaya di dalam nama Yesus, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Ini doa kami, haleluya, amin, amin. Ingat, kita sudah berdoa, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.